Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Inspirasi Malam sudah memberikan ruang untuk berbagi kepada teman-teman. Jadi untuk kesempatan malam ini kita akan sedikit berdialog atau berbincang perihal dengan psikolinguistik. Pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di kelas-kelas sebelumnya kan teman-teman mungkin sudah mendapat materi tentang fonologi, morfologi, semantik, dan kawan-kawannya. Itu bagian dari linguistik mikronya. Nah, untuk psiko, bagiannya adalah linguistik makro. Artinya cakupan dari psikolinguistik. Sekiranya ada 3 pertanyaan awal yang saya ajukan, dan pertanyaan ini sekiranya bisa menjawab apa sih sebenarnya fokus pembahasan pada psikolinguistik. Pertanyaan pertama adalah, apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari bahasa? Apakah kita memang benar-benar tidak tahu berbahasa, atau tujuan kita adalah untuk mahir berbahasa? Kalau bahasa yang kita pelajari adalah bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan lain sebagainya, mungkin akan sederhana jawabannya. Ya, kita belajar bahasa Korea karena ya untuk menambah skill kita, atau kita belajar bahasa Inggris karena kita butuh bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, misalnya ketika kita ke luar negeri. Nah, kalau pertanyaannya saya ganti, belajar bahasa Indonesia kira-kira apa? Apakah benar-benar kita tidak tahu atau tidak paham bahasa Indonesia, atau bagaimana? Nah, ini yang kadangkala menjadi dilema kita sebagai orang yang bergelut di bidang bahasa Indonesia, khususnya di wilayah bahasa Indonesia. Saya biasanya kadang-kadang itu ditanya sama orang-orang di lingkungan sekitar kan, kenapa ambil jurusan bahasa Indonesia? Memangnya kamu tidak tahu belajar bahasa Indonesia? Ya, itu yang kadang kala membuat kita merasa pandangan orang-orang yang kadang-kadang membuat kita merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, bagaimana bahasa diperoleh? Nah, ini juga yang kadang menjadi pertanyaan, apakah bahasa itu memang diwariskan atau bahasa itu diperoleh dari proses pembelajaran. Nah, ini bahasa diperoleh ini kan biasanya pertama kali itu kaum agamawan menyebutkan bahwa bahasa itu diwariskan atau diberikan oleh Tuhan, ya. Tapi kemudian teori ini kemudian dibantahkan oleh ahli linguistik lainnya, bahwa kalau memang benar bahasa ini diperoleh dari Tuhan, maka tidak bisa dikatakan benar karena Tuhan itu terlalu sempurna jika disandingkan dengan bahasa. Nah, kemudian lahirlah kemudian teori dari ini yang menyebutkan bahwa bahasa itu diperoleh dari tiruan bunyi-bunyi, onomatope. Ya, tiruan dari bunyi-bunyi dari sekitar. Itu yang menjelaskan tentang bagaimana bahasa diperoleh. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan bahasa dan pikiran? Nah, ini juga yang menjadi fokus perbincangan di psiko sebenarnya. Apakah bahasa yang mempengaruhi pikiran atau pikiran yang mempengaruhi bahasa? Dan beberapa pertanyaan ini nanti akan terjawab di bagian fokus kajian linguistik. Mungkin seperti itu saja dulu teman-teman. Nah, kemudian saya lanjut lagi permasalahan tentang psikolinguistik yang digabungkan dari 2 disiplin ilmu sebenarnya, dari psikologi dan linguistik menjadi psikolinguistik. Jadi salah satu keuntungannya sebenarnya kita yang saya sebut kita ya, saya misalnya yang belajar lahir dari bahasa adalah itu interdisiplinernya. Jadi kita tidak perlu masuk misalnya jurusan psikologi tapi belajar psikologi karena adanya disiplin ilmu yang bisa bergabung dengan disiplin ilmu lainnya. Misalnya di psikologi ini tidak hanya dipakai di bidang kajian linguistik, tetapi dia juga dipakai di bidang kajian psikologi sastra. Dan saya pribadi melihat itu sebagai suatu
fenomena yang menarik ya. Menarik, kenapa saya katakan menarik, karena itu tadi kita bisa belajar psikologi tanpa harus masuk jurusan psikologi pun. Nah, bedanya kalau di psikologi murni kan mereka menganalisis karakter kepribadian orang yang betul-betul hidup. Nah, sementara misalnya kalau di psikologi sastra yang kita analisis adalah karakter dari manusia yang dihidupkan oleh si penulis. Jadi seperti itu. Jadi satu manusia dalam bentuk real, satu manusia dalam bentuk fiksi, dalam artian manusia yang diciptakan oleh si penulis. Nah, kembali kita ke dua disiplin ilmu tadi ini, psikologi dan linguistik. Jadi sebenarnya dua disiplin ilmu yang berbeda, psikologi dengan linguistik. Kalau di psikologi ya lebih kepada perilaku berbahasa, sementara linguistik itu lebih cenderung kepada struktur berbahasanya atau struktur bahasanya. Jadi gabungan dari psikolinguistik itulah yang kemudian saya bisa memberikan ini konsep awal bahwa psikolinguistik ini membahas tentang perilaku berbahasa dan struktur berbahasa melihat dari dua disiplin ilmu tadi. Kemudian dari situlah muncul kemudian pertanyaan besarnya, apa sih sebenarnya psikolinguistik itu? Apa kajian-kajian di dalamnya? Nah, beberapa batasan yang dikemukakan oleh ahli linguistik, ada yang mengatakan bahwa psikolinguistik itu kita belajar bagaimana menguraikan proses psikologi yang berlangsung jika seseorang itu mengucapkan kalimat yang didengarnya ketika berkomunikasi. Nah, peristiwa berkomunikasi inilah yang kemudian melahirkan peristiwa enkode dan dekode. Nah, enkode itu bagiannya si penutur, sementara dekode itu adalah bagiannya mitra tutur. Nah, bagaimana enkode dan dekode ini bisa terjadi dalam psikolinguistik? Nah, dalam proses transmisi ketika lawan tutur dan mitra tutur berkomunikasi atau bertukar informasi, itu kan dimulai dari proses enkode, proses perumusan konsep, ide dan gagasan, dan itu dimulai dengan enkode semantik ya. Kalau mungkin teman-teman kemarin sudah membahas perihal semantik makna, itu dimulai dari enkode semantik, artinya belum dilisankan, belum dituturkan. Nah, dari bagian dari enkode semantik itulah psikologi bekerja, artinya masih gagasan enkode semantik itu masih dalam bentuk konsep di kepala atau mentalitas kita. Nah, pada saat enkode fonologi ya, enkode gramatikal, setelah enkode semantik tadi ada enkode gramatikal. Nah, setelah gagasan atau konsep itu sudah kita pikirkan, maka terbentuklah enkode gramatikal. Dari enkode gramatikal itu kemudian melahirkan enkode fonologi. Ya, itu untuk bagian penutur ya, bagian kita yang bertutur, sementara bagian yang menerima informasi itu ya melakukan juga peristiwa dekode, dimulai dari dekode semantik, dekode gramatikal, dan dekode fonologi juga. Jadi seperti itu. Ya, mungkin seperti itu dulu teman-teman sebagai pengantar awal kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, moderator, terima kasih, dan terima kasih kepada Anissa Dewi Aprilia ya. Bagaimana mengatasi orang yang depresi dengan menggunakan psikolinguistik? Sebenarnya begini, memang psikolinguistik itu gabungan antara dua disiplin ilmu, psikologi dengan linguistik. Tapi psikologi yang dimaksudkan bukan dalam artian kayak mengatasi masalah depresi dan lain sebagainya. Depresi itu bagian dari psikologi secara sendiri ya. Jadi psikolinguistik itu sebenarnya tidak membahas tentang masalah kelainan mental ya, tapi lebih kepada proses berbahasanya. Misalnya orang gagap atau orang penderita afasia dan lain sebagainya. Jadi arahnya psikolinguistik itu lebih kepada perilaku berbahasa
ya, perilaku berbahasa. Memang sebenarnya kan dari psikologi itu dari kata psiko dengan logos. Jadi psiko itu adalah jiwa, tapi belakangan untuk di linguistik jiwa itu tidak dipakai sebagai objek kajian karena tidak konkret, dia abstrak, makanya diganti dengan perilaku. Jadi lebih kepada perilaku berbahasa. Tapi tidak apa-apa. Jadi kalau pertanyaannya ini ya terkait dengan depresi, mungkin akan dijawab oleh bagian psikologi yang secara mandiri ya, secara berdiri sendiri. Tapi saya akan sedikit share pengalaman tentang apa sebenarnya yang saya pelajari di psikologi selama ini, karena kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sedikit banyak kalau misalnya di psikologi sastra itu kita belajar psikologi juga. Nah, saya bagi sedikit pengalaman. Kalau istilah depresi itu untuk di bagian psikologinya Freud, dia menyebutnya dengan istilah apa ya? Kayak kecemasan. Ya, kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini terjadi karena ada perbenturan antara apa yang kita harapkan ya dengan realitas yang terjadi. Artinya sesuatu yang kita harapkan justru bertolak belakang dengan yang terjadi, dan disitulah muncul kecemasan. Dari kecemasan muncullah depresi. Jadi seperti itu. Jadi kalau cara untuk mengatasinya, saya mungkin agak ragu untuk memberikan solusinya ya, karena saya bukan ahlinya psikologi. Tapi intinya mengatasi depresi itu adalah masalah kejiwaan, dan untuk mengatasinya kalau menurut saya pribadi ya, di luar dari orang psikologi ya, intinya adalah yang pertama adalah diri kita sendiri, memulai dari diri kita sendiri. Jadi mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada penanya dan moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Melani. Pertanyaannya intinya adalah yang mana lebih banyak mengambil alih psikologi atau linguistik ya, atau dua-duanya. Jadi sebenarnya begini, dua-duanya, karena ada orang linguistik yang mengkaji orang linguistik, dan ada juga dari psikologi. Makanya lahirlah istilah linguistik dalam psikologi, psikologi dalam linguistik. Sebut saja misalnya kalau orang linguistik ya, orang asli linguistik, sebut saja misalnya Ferdinand de Saussure, kemudian ada Edward Sapir, ada Leonard Bloomfield. Nah, kalau di ini Ferdinand de Saussure kan itu tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa konsep 3 definisi bahasanya itu salah satunya mengacu pada fokusnya adalah psikolinguistik ya, karena lebih pada perilaku berbahasa, yaitu parol, language, slang, dan parol. Nah, parol ini bisa dikaji struktur berbahasanya, karena sifatnya lebih pada individu. Parol itu adalah ketika kita berbicara ya, ujaran-ujaran yang lahir pada setiap individu, itulah yang disebut dengan parol. Dan yang mengujarkan, individu yang mengujarkan itu secara otomatis kan pasti proses berbahasanya pasti melibatkan itu tadi, enkode dengan dekode. Nah, kemudian misalnya siapa lagi ya selain Ferdinand? Humble misalnya, dia melihat bagaimana relevansi antara bahasa dengan pikiran ya. Nah, di Humble ini sebenarnya dia mengemukakan 2 asumsi juga, asumsi yang kemudian nanti dipakai di perkembangan selanjutnya, kemudian diadopsi oleh Noam Chomsky. Nah, yang membedakan bahasa terbagi atas 2, struktur dalam dan struktur luar. Jadi ada struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalam itu dalam bentuk ide, struktur luar itu dalam bentuk ujaran. Jadi seperti itu. Karena kan kalau kita berbicara tentang sejarahnya juga, sebenarnya ada 2 perbedaan kubu. Ada perbedaan kubu antara behaviorisme dengan mentalisme. Jadi mereka saling
beradu argumen tentang psikolinguistik. Ada yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah bentuk perilaku, ada yang mengatakan bahasa itu adalah sistem ide yang kemudian dituangkan dalam bentuk perilaku. Ada yang mengatakan bahwa bahasa itu berdiri sendiri tanpa adanya embel-embel dari pemikiran atau rasio. Jadi seperti itu. Tapi belakangan dalam perkembangannya kemudian setelah kedua aliran ini berseteru, lahirlah kemudian Noam Chomsky yang mengambil kedua-duanya itu dengan menggunakan istilah struktur dalam dengan struktur luar, antara mentalisme dengan behaviorisme. Nah, yang kemudian kita kenal dengan transformasi linguistik generatif. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaannya Rahmah, manfaat atau efek yang dirasakan setelah mempelajari ilmu psiko ya. Sebenarnya banyak ya. Kenapa saya katakan banyak? Karena dasarnya kan ketika kita belajar bahasa pasti asumsinya ya hanya sekedar belajar bahasa tok saja, seperti yang pertanyaan awal yang saya ajukan tadi. Apakah tujuan kita belajar bahasa sebenarnya apakah untuk mahir atau untuk hal-hal lain? Jadi manfaatnya atau efek yang ditimbulkannya itu ya salah satunya adalah kita bisa mengetahui bahwa ternyata bahasa itu bukan perkara sederhana, bukan hanya sekedar kita mahir berbahasa, tapi ada hal-hal lain, ada struktur lain dari bahasa itu, misalnya relevansinya dengan psikolinguistik, kemudian hubungannya dengan sosiolinguistik dan lain sebagainya. Dan khusus untuk psikolinguistik juga ya, kita bisa memahami bahwa bahasa itu diperoleh dari proses pemerolehannya itu ada tahapan-tahapannya juga sampai bisa dienkodekan oleh si penerima atau lawan tutur kita. Jadi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan dari siapa ini, Cahyo Nugroho, tentang bagaimana serigala yang mempengaruhi bahasa anak, kemudian ini yang satunya anak bayi yang tinggal di Belanda kemudian pulang ke Indonesia dan tidak tahu berbahasa Indonesia. Untuk kasus yang pertama, bagaimana segerombolan serigala ini mempengaruhi bahasa anak, mungkin saya melihatnya ya dari segi psikolinguistik, mungkin saya melihatnya lebih kepada bagaimana bahasa itu bisa diwariskan dari awalnya kan. Kalau kita merujuk pada asal-usul bahasa itu kan awalnya dikatakan bahwa bahasa itu berasal dari teriakan dan gerak-gerik ya, teriakan dan gerak-gerik. Nah, artinya apa? Sumber dari kenapa si anak ini bisa menirukan itu karena proses pembelajarannya lewat itu ya, dari tanda-tanda atau gerak-gerik yang dia amati di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian pertanyaan yang seorang anak yang diadopsi kemudian puluhan tahun baru bertemu dengan keluarganya. Saya pikir kan peristiwa berbahasa dari psikolinguistik itu kan dilihat juga dari aspek lingkungannya kita. Jadi sangat berpengaruh juga dengan aspek lingkungan sebenarnya. Nah, sementara untuk di psikolinguistik itu juga dijelaskan tentang bagaimana proses pemerolehan bahasa anak ya. Ada yang secara natur, secara alami ya, ada yang secara tingkah laku, ada yang secara kognitif. Nah, yang kasus yang kedua mungkin saya lebih melihatnya dari secara kognitifnya ini, karena kan selama ini dia tinggal di Belanda, jadi otomatis pengetahuan atau pengalaman bahasanya itu lebih banyak didapat dari lingkungan sekitarnya dibandingkan dengan bahasa ibunya sendiri. Jadi seperti itu. Maaf ya, tadi saya kelupaan untuk pertanyaan kedua. Kalau dari segi cara berbahasanya mungkin lebih kepada sosiolinguistiknya ya, psikolinguistik sosial. Tapi dibahas juga di psikolinguistik, tapi pembahasan untuk
cara berbahasa itu, bagaimana cara menggunakan ragam bahasa itu lebih tepatnya dibahas di sosiolinguistik, tapi ada juga disinggung di psikolinguistik sosial dalam hal bagaimana sikap berbahasa individu. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk apakah mempengaruhi cara berbicara kita, pembahasannya lebih pada arah sosiolinguistik. Nah, di sosiolinguistik itu kan dibahas tentang bagaimana komunikasi misalnya antara yang jarak sosialnya tinggi, rendah, sedang, ya. Kan ada seperti itu di pembahasan sosiolinguistik. Jadi saya kembalikan ke ini, Rahmah. Terima kasih. Tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.